Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng dan Romo Hadi di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 2 Februari 2023. Selamat pagi Romo Hadi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya, semangat. Terima kasih, semangat. Amin. Nah, sebagai orang Katolik nih Romo, kita rayakan apa sih hari ini nih Romo ya? Pesta Yesus ya. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Nah, maknanya apa tuh Romo? Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tanggal 2 Februari kita merayakan Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Ada dua hal yang termuat di dalam peristiwa ini atau perayaan ini. Satu, tradisi. Kedua, bernilai rohani. Nah, secara tradisi kita kembali ke zaman Musa. Ya, di mana ketika Musa ingin membawa umat Israel keluar dari Mesir, dia mendapat tantangan dan halangan dari Fir'aun. Maka lahirlah kejadian-kejadian itulah, ya, air menjadi darah, lalu di kebun-kebun ada belalang-belalang, ya, lalu juga ada badai yang, pokoknya penyakit dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah anak sulung Mesir menjadi calon raja itu juga, semua anak sulung Mesir itu meninggal. Tetapi anak-anak Israel berkat dari darah domba diselamatkan. Maka lalu mereka ingat bahwa anak sulung yang diberikan Tuhan kepada mereka, baik manusia maupun juga binatang ataupun juga buah-buahan, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tradisi inilah lahir dalam hukum Taurat. Nah, Yusuf dan Maria juga adalah orang Yahudi, ya, yang mempelajari juga hukum Taurat. Maka dia mengikuti sebagai seorang Yahudi yang saleh dan sejati, membawa anaknya yang sulung, yaitu Yesus. Sebelumnya mereka membawa anak sulung itu pada hari ke-8 disunat. Tapi yang kali ini anak dipersembahkan kepada Tuhan setelah berusia 40 hari. Maka kita bisa hitung, ya, tanggal 25 Desember, hitung ternyata tanggal 2 Februari. Nah, di satu sisi menjawab tradisi, di lain sisi juga isinya kerohanian. Maka di sana, khususnya Lukas, menuliskan Injil anak-anak Yesus. Ya, ingin menerangkan bahwa keluarga Nazaret ini adalah orang Yahudi yang sejati. Orang yang beriman yang tulen dan setia. Dalam upacara itu, Yesus biasanya digendong, ya, anak sulung digendong oleh ibunya, kemudian dipersembahkan kepada imam yang bertugas di Bait Allah itu. Kemudian anak itu ditaruh di sebuah tempat di altar. Artinya simbol dipersembahkan. Lalu terjadi dialog. Apakah anakmu ini akan kamu ambil kembali setelah diberkati Tuhan atau bagaimana? Diambil. Ya, kalau diambil mesti ada ganti rugi. Ganti rugi. Oh. Ya, ganti ruginya adalah merpati sepasang. Jadi merpati ini setelah dipersembahkan, mungkin disembelih atau juga dimasukkan di dalam kandang atau bagaimana dan upacara, barulah anak itu dibawa. Tapi sebagai penggantinya itu ada pilihan lain selain merpati? Ada juga uang. Oh, berarti ada uang mahar boleh, ya. Tapi pada umumnya mereka yang sederhana, orang-orang keluarga sederhana itu yang membawa 2 ekor burung merpati. Ya. Nah, di dalam keadaan tadi, Yesus dipangku oleh Simeon yang bertugas saat itu. Dan betapa terkejutnya Simeon ini. Ternyata dia punya feeling, ya, mempunyai intuisi yang tajam bahwa anak ini luar biasa. Maka kemudian sambil menatang bayi kecil tadi, dia mengatakan,
Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu berpulang dalam damai, karena aku telah melihat keselamatan-Mu. Ini juga iman Simeon. Mungkin Berarti Yusuf sudah tahu bingung. duluan ya Mo ya, Ya. kalau beliau adalah seorang Mesias ya Ya. Mo ya. Nah, Simeon itu yang menjadi pewarta kabar kepada Yusuf dan Maria. Maria menyimpan di dalam hati, tetapi dia juga, Simeon mengatakan, anak ini akan membawa pedang, akan menembus jiwamu sendiri. Maria juga kaget, tetapi dia percaya karena apa yang dilaksanakan oleh Tuhan pasti bermanfaat dan merupakan berkat. Berkat bagi Maria. Ya, maka lalu mereka membawa pulang Yesus setelah upacara itu. Dan kita, Gereja Katolik, memperingati sesuai dengan tradisi hukum Taurat tadi. Kita ambil 40 hari sejak kelahirannya. Kemudian juga bagaimana Kidung Simeon itu diambil oleh gereja. Setiap malam kita mendoakan dalam doa yang disebut kompletorium, doa malam. Ya, dengan sebuah lagu yang indah sekali. Nah, lalu dalam upacara itu juga ditambahkan pemberkatan lilin. Jadi zaman dulu lilin itu satu grup, ada misa khusus, candle mass namanya. Khusus, jadi disimpan untuk setahun di lilin itu. Karena lilin itu dipasang untuk memberikan warna terang Kristus. Maka diberkati juga oleh Kristus. Itulah kira-kira perayaan Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang isinya mengenang kembali tradisi Yahudi. Musa dengan keluar dari Mesir. Kedua, menggambarkan iman keluarga kudus. Yusuf, Maria, dan Yesus mengikuti tata aturan. Maka dari peristiwa itu kita pun juga harus 100% Katolik, 100% warga negara. Kita harus taat kepada hukum sipil dan hukum gereja. Hukum gereja. Ya, sehingga hidup ini berkeseimbangan sebagaimana dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai keluarga kudus Nazaret. Nah, hal lain yang penting, kalimat Simeon yang dialami oleh Ibu Maria. Maka kemudian gereja juga akan merayakan Maria berduka cita. Ya, bagaimana anaknya kemudian disalibkan dan sebagainya. Dan ini ada urusan dengan tradisi-tradisi yang ada. Yang ditulis oleh Lukas dalam Injil Kanak-kanak Yesus. Ya. Selamat merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang juga menggambarkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan orang tua kepada Tuhan bagi kita saat ini adalah melalui permandian. Ya. Selamat pagi. Terima kasih Romo Hadi. Wah, luar biasa sekali ya ulasan makna tentang pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah ya. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu taat kepada aturan hukum gereja. Kita juga hidup bernegara ya Romo ya, otomatis juga kita taat kepada aturan negara gitu ya. Terima kasih Romo atas kebersamaan kita hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, mohon kesediaan Romo untuk memimpin doa penutup Romo. Mari saudaraku terkasih, kita berdoa. Tanah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh merayakan Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang menggambarkan iman, harapan, dan kasih. Kami juga taat kepada hukum sebagaimana yang dilaksanakan oleh Yusuf dan Maria sebagai keluarga kudus yang mempersembahkan Yesus di Bait Allah sebagai putra sulungnya melalui upacara kekudusan. Maka kami juga mohon agar Engkau memberkati keluarga kami, agar keluarga kami pun juga menjadi keluarga yang kudus, yang mempersembahkan putra-putrinya kepada gereja, agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai putra-putri yang setia kepadamu. Ini semua ya Bapa kami persembahkan melalui Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo Hadi. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan berbincang tentang Orang Kudus yang lain di acara Oke hari ini ya Mo ya. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini di edisi selanjutnya. Hari ini